Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang. Insyaallah kenikmatan ini Allah tetapkan kepada diri kita sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini masalah kematian. Kematian itu kan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ketetapan Allah sudah pasti, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernapas, siap yang hidup pasti akan. Subuh jam berapa lu? Sholat subuh jam berapa? 4.35, lo sholat jam 7. Terus sholat subuh, sholat duha. Belum sampai sholat udah paeh bagaimana? Yang pertama, rubah dulu mindset kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Fungsi Isra wal Mi'raj ini hadiah loh buat kita. Zakat diturunkan firman oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dimana dikatakan masalah haji, diturunkan firman tentang haji melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya. Ini pakai perantara. Puasa bulan suci Ramadan turun juga ayat melalui malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa giliran salat Allah mengundang Nabi? Sangat istimewa. Coba kita kebayang, itu saat Isra wal Mi'raj Nabi ada panitianya loh. Bukan orang Cinembai. Nyediainnya lemper. Maaf. Besok lempernya dagingnya agak banyak kan. Ketan doang aing mah. Terusin kan nih? Yang punya acara Allah. Allah punya acaranya, diundang Nabi, diturunin kendaraannya istimewa, dijemput Nabi. Kalau kelas sekarang mah Lamborghini Ferrari. Waswes pernah lihat gak lu? Sarua aing juga. Ya kalau yang kita sering lihat mah naik mobil Alphard lah, Alphard. Mewah nggak? Diturunin yang punya acara ngejemput Habib naik ke Alphard, sayang Cinembai kagak. Aing mah datang sendiri. Ini modelnya kayak jelangkung, datang tak di. Tuh lihat tuh. Naik kendaraan istimewa yang ngejemput ketua panitia malaikat Jibril. Tuh. Bukan Karang Taruna. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam saat diundang Isra wal Mi'raj sudah ada panitianya belum? Sudah. Para anbiya dan rasul ditunggu di Masjidil Aqsa. Tuh lihat. Panitianya enggak yang pakai ngeping. Panitianya Nabi dan Rasul. Menjadi apa? Nabi yang ditunggu, Nabi yang dipandang, Nabi yang diharapkan, Nabi yang dinantikan, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para anbiya dan rasul nanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapa ini manusia?" "Wahai para rasul, wahai para anbiya, tidakkah engkau tahu siapa yang ada di sampingku ini? Siapa yang aku bawa sampainya ke Masjidil Aqsa saat ini? Dia adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam." Para anbiya berdiri, mengangkat kepala, memandang dari ujung masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke depan mimbar untuk menjadi imam.
semua para anbiya memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat dikatakan, jika para anbiya dan rasul saat di Masjidil Aqsa dikumpulkan oleh Allah, satu tidak melihat Nabi, satu anbiya atau rasul tidak melihat Nabi, maka jasadnya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tuh lihat undangan Allah kepada Nabi lewat Isra wal Mi'raj. Saat Isra wal Mi'raj ini kalau kita ceritain mah nggak cukup 1 jam. Dilanjutin nggak? Maulid aja dah, maulid. Bulan maulid ya, biar digundang lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat Nabi SAW dijamu oleh Allah, dijaga oleh malaikat Jibril, diberikan tempat yang paling indah di dalam kendaraannya, duduk dalam keadaan nyaman sampai kepada Sidratil Muntaha. Ujiannya ada enggak? Ada ujiannya? Ada. Nabi aja masih dikejar iblis, gimana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dompet tadi di mana dompet? Nabi aja masih dikejar iblis. Sekarang iblis berbentuk manusia banyak nggak? Bandar togel. Emang? Ya iyalah. Sekarang nebak nomor dapat duit kan tolol. Ntar nih saya nih kalau saya ngomong binatang dipasang nih. Saya ngomong monyet, anjing, ntar pasti dipasang nih. Habib tadi ngomongnya anjing sama monyet. Plat nomor gue bisa dipasang loh, plat nomor loh. Gak ada judi bikin kaya. Kerja keringat banting tulang kaya lu. No lihat Atta Halilintar no. Kaya gak? Gua? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Coba kita lihat. Mereka orang-orang sukses banting tulang. Sampai harga dirinya tuh ditinggalin dulu demi memberikan nafkah kepada orang tua awalnya. Ini enggak datang pemuda, Bib doain. Umur berapa? 29. Kapan? Udah nikah belum? Belum. Doain Bib. Ini minta air. Minta apa? Minta doa biar cepet dapat jodoh. Dengerin gue, dengerin. Kalau udah orang minta doa minta air nih biar cepet dapat jodoh, gue bingung doanya apa. Kalau orang minta kesembuhan mah ada doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha, kan ada doanya. Habib minta doanya Bib, bacain Bib di air nih Bib, tolong biar Allah tetepin iman hati saya, tetap ibadah kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ada doanya lah kalau minta jodoh. Gue tanya, lu kerja nggak? Masih nganggur Bib. anak muda, lu gimana mau dekat jodoh? Kerja lu kagak ada. Perempuan itu lu kerja dapat duit gajian jejerin di perut, perempuan mana pasti ngikut. Perempuan nggak ngelihat lo ganteng. Kalau kayak model gue sih nggak apa-apa. Maaf ya Pak ya, maaf ya, emang keadaannya begini sih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ingat, setiap rezeki kematian itu sudah dipastikan oleh Allah kok. Jangan khawatir. Saat Nabi diundang oleh Allah sampai ke Rafrafil Ahbar, sampai ke Sidratil Muntaha, ini undangan karena bentuk cinta Allah kepada Nabi. 2 orang yang dicintai oleh Nabi meninggal di dalam 1 tahun yang bersamaan. Allah tahu cara menghibur hambanya. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Siapa yang bilang? Lu kan kepedean. Lah emang orang yang dikatakan hamba Allah menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan, itu namanya hamba Allah. Siapa yang dikatakan hamba? Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Isra tadi Qari telah membacakan, Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan seorang
Tuh Nabi Muhammad dikata hamba, kalau kita mah hambanya siapa? Kalau dibilang hamba Allah nggak pernah syukur, betul nggak? Dapat banyak lupa, dapat dikit ngedumel. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Nih kita rapihin dulu kehidupan kita dah. Yang pertama, salat 5 waktu jangan sampai ditinggalin. Inna salata tanha anil fahsya. Ini nyata loh. Jangan dikira main-main. Bib, saya punya tetangga bib salat 5 waktu di masjid mulu, nyolong ayam. Itu baru menjalankan salat, belum mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat sudah pasti jauh daripada perbuatan keji dan tuh. Habis gimana bib? Kita salat, maksiat jalan terus. Balance bib, hidup balance. Gak ada begitu. Sampai Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, wahai kecintaanku, wahai kesayanganku, jika kalian bermaksiat, cepat bertaubat kepada Allah. Jika kalian kembali bermaksiat, maka cepat kembali bertaubat kepada Allah sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita kan beda, kita mah bosan tobat, maksiat kita jalanin. Betul enggak? Nabi dikasih waktu di dunia berapa jam? Berapa? Sama enggak sama kita jamnya? Sama, 24, 23 jam Nabi pakai buat ibadah kepada Allah. 1 jam dipakai dibagi-bagi. Ngobrol, senda gurau, tidur, makan. Ini dibagi sama Nabi. 1 jam tuh dibagi. Tidur, makan, ngobrol, silaturahmi 1 jam. 24 jam terhitung ibadah kepada Allah. Kalau kita kan beda, 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Mana ibadahnya? Betul apa enggak? Bukan berarti saya pakai imamah, saya pakai jubah, saya pakai sorban, saya paling soleh. Bohong. Hati ngedumel ada. Tadi tehnya kurang manis. Ya kan saya jujur. Ngedumel boleh nggak? Nggak boleh. Ngedumel di dalam hati boleh. Mendingan gue ngomong. Tadi tehnya kurang manis. Coba kita lihat. Kehidupan di dunia ini semuanya tuh benar harus sempurna. Iya, sempurna dalam apa? Ibadah, bukan ngejar dunianya. Karena Nabi SAW saat dia menggapai keridhaan Allah, dunia ngikut kepada Nabi. Ada yang mengatakan Nabi ini orang yang nggak punya. Salah. Nabi ini orang yang paling kaya raya. Ngasih makan orang setiap hari 40 orang pagi, 40 sore, 40 siang, 40 malam, makan semuanya. Ada kepala desa di sini, ada Pak Kuwu. Oi, Pak Kuwu. Pak Kuwu, sehat Pak Kuwu? Pak Kuwu pernah ngasih makan sedesa? Betul nggak? Kenapa yang dituntut Bapak Kuwu? Pak Kuwu, saya belum dapat bansos, minta sama Menteri Sosial sono. Yang nyunat dia. Itu kan begitu kan, manusia kan kayak gitu. Maunya tuh nyalahin orang, dia nggak mau ngelihat dirinya sendiri. Coba urusan kita, ubudiyah kita kepada Allah baik, jalan hidup kita mah. Coba kita lihat sekarang. Sekarang ibu berharap pada siapa? Bapak berharap sama siapa? Kalau berharap sama manusia, siap-siap kekecewaan yang bakal datang. Pak Kuwu juga manusia kok. Pak Kuwu apa yang diberikan ke masyarakat itu kan atas perintah atasan. Nah sekarang kita diwajibin sama Allah untuk sholat 5 waktu, baca Quran, puasa bulan suci Ramadan, dijalanin enggak? Puasanya mah iya, ibadahnya pelebaran masjid, proposal udah mulai keluar. Datang ke rumah, ini mau apa? Pelebaran masjid. Kenapa? Karena bulan Ramadan udah nggak kuat, Bib. Nggak muat masjidnya. Kenapa memang? Softnya sampai keluar-luar sekarang, Bib, mesti ada pelebaran. Tenang aja, entar juga lebar sendiri. Lah betul nggak Pak DKM? Ya iya emang. Hari pertama, waduh dahsyat, sendal aja sampai ketuker. Bener nggak? Bukan main. Coba minggu kedua ada kemajuan. Softnya
Udah minggu ketiga, makin tambah maju. Coba minggu terakhir yang datang merbot, DKM tuh ngurusin zakat fitrah. Bener nggak? Mana masyarakatnya Tuh lihat urusan kita gimana mau dilancarin sama Allah, urusan kita kepada Allahnya aja setengah-setengah. Pak, cinta nggak sama ibu? Cicing wae lu. Pak, cinta nggak apa sama ibu, Pak? Bohong ah. Apa tuh warau? Apa katanya? Warau. Hah? Warau? Apa warau? Jadi selama ini bapak nggak pernah bilang cinta sama ibu? Nggak pernah? Cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi sekarang jujur kan bu? Bapak cinta sama ibu? Cinta nggak? Kalau bapak minta apa-apa ditolak nggak sama ibu? Dikasih? Yang jawab cuma satu, sembilinya kemana? Bu, yang namanya cinta kan kalau menghasilkan cinta itu nggak bisa tepuk sebelah tangan. Yang namanya bertepuk tuh dua tangan tuh hasilnya ada bunyinya. Betul nggak? Coba kalau nggak percaya, tepuk tangannya coba. Sekali aja kalau tepuk tangan gue terbang bagaimana? Pikir gue burung dara kali. Kan ada bunyi serentak, kan enak didengarnya. Kenapa? Berarti cintanya bersambut. Yang namanya cinta nggak disambut, ya Allah, leles hati mah. Begitu I love you, siapa ya? Ya kan nggak enak juga digituin kan. Nah sekarang kalau Allah jawab kita seperti itu gimana? Kita sedangkan kita mengharap keridhaan Allah, tapi Allah tidak memberikan keridhaan kepada kita sampai yaumil kiamah. Mau apa kita? Salat kita tunda-tunda, kemaksiatan kita jalan terus lagi. Orang Cinembai mah mau ngapain sih lu maksiat, mau ngapain? Kalau orang bule minum minuman khamar wajar. Di sono tuh minus, cuacanya minus, kadang sampai ngeginggil, 0 derajat pernah, minus pernah. Dia sekali minum juga minumannya mahal-mahal, 1 loki 300.000. Orang Cinembai 2 huruf AO. Alah nggak pantas-pantas acan. Kalau nggak sirup marjan Amer. Udah belinya patungan 8 orang 38.000. Habib tahu banget katanya. Coba kita bisa kebayang, dia minum 8 orang, dia mabok turu-turu, ribut-ribut rame-rame. Rese nggak? Lah iya, orang di sono minum mah buat ngangetin badan, lu minum tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet? Matahari nempel di sini. Lu mabok ya wajar lu miring. Lagi orang bule kalau minum-minum begituan kan wajar-wajar aja, karena mereka kan orang yang beda iman sama kita. Kalau kita mah orang yang udah minum jahe aja, lu jahe anget juga kan lu. Kalau masih dingin juga panggil bini kekepin. Betul nggak? Halal nggak? Ngapa nyari yang haram? Kalau orang bule makanannya pizza, spaghetti, burger, begitu muntah, wah elah bagus banget itu panjang-panjang, habis makan spaghetti. Nah, orang Cinembai bihun. La haula wala quwata illa billah. Orang bule begitu habis makan, wah muntah kenyal-kenyal dipegang, makan burger. Lu orang Cinembai jengkol. Coba kita bisa kebayang. Orang bule begitu minum mabok dikit, wah keluar lagi lengket-lengket keju habis makan pizza. Orang Cinembai kerupuk. Udah jangan macem-macem dah. Udah caranya gimana?
Bapak Kuwu ini bisa ngemakmurin desa. Doa dari masyarakatnya, tuntunan dari masyarakatnya. Pak Kuwu nggak bisa bikin apa-apa. Kalian dapat duit, ada ingat Pak Kuwu? Tenang Pak Kuwu, tenang. Saya tahu dana desa udah mulai dipangkas Pak Kuwu. Coba kita bisa lihat, coba masyarakat ucapin terima kasih Pak Kuwu. Sebentar lagi datang Ramadan, satu warga nih bawa satu kakalah, bawain beras 1 kintal, 1 kintal. Kirim ke saya ya Pak Kuwu ya. Coba ucapan terima kasih kita nih mama manusia. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu. Ini kenapa? Saat ini kan bulan Sya'ban, ini kan untuk mensucikan hati. Nabi SAW datangi bulan Sya'ban ini dinyatakan bahwa bulan Sya'ban untuk mensucikan hati. Bulan Rajab itu kemarin untuk mensucikan jasad. Sucikan hati di bulan Sya'ban ini, buang kedengkian, buang kejelekan, sama saling satu sama lainnya silaturahmi yang baik, jalin hubungan yang baik. Kalau ngelihat tetangga kemarin mas sinis, sekarang mas senyum. Kalau ngelihat tetangga sedikit lagi kesusahan, bantuin buru-buru. Kenapa? Rubah, karena ini hari baik, bulan baik. Saat bulan baik ada, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan Sya'ban, akan dicabangkan kebaikan tersebut dan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Ya Rabbal, tuh. Ayo kita mau sampai kapan? Hidup kita ini terlalu jauh dari Allah. Saya nggak ngomong bahas Isra wal Mi'raj dah. Orang dari dulu ngomong Isra wal Mi'raj mah tentang sholat. Lu udah bener apa belum? Sholat 5 waktu kita masih jarang-jarang. Sholat subuh jam 7, sholat zuhur tunggu asar. Ini sekarang hidup kita mau diperhatikan nggak sama Allah? Mau nggak? Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu zaman kelak datangnya daripada umatku di akhir zaman orang yang jauh dari para alim ulama. Tugas kalian sekarang mah tinggal deketin ulama aja dah, minta nasihat, minta doanya, duduk bareng ulama. Buat apa? Yang pertama, biar Allah kasih keberkahan terus kepada hidup kita. Rumah tangga kita jadi aman kalau kita dekat ulama. Kenapa? Kecipretan keberkahannya. Kalau kita udah jauh dari ulama, hati-hati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Nabi yang bicara 14 abad yang lalu, orang yang jauh dari para alim ulama, siap-siap akan Allah cabut keberkahan dari negerinya. Minyak susah nggak lu? Tuh sedikit demi sedikit berkah dicabut. Padahal ini negeri minyaknya melimpah ruah. Masa warga nggak punya minyak? Sedikit demi sedikit. Jangan salahin pemerintahnya gelo. Urusan kitanya sama Allah bagaimana? Pemerintah mah tinggal jalan, orang dia yang punya kendali. Dia mau gimana kan, kita mah tinggal manut aja. Betul apa enggak? Kita memanut aja. Orang yang baik itu kan orang yang dengar apa kata pemerintah, tapi pemerintahnya yang benar juga dong. Masa adzan sama anjing sama? Ih, amit-amit. Orang mana sih itu, orang mana? Terusin nggak? Lu giliran gue ditangkap aja lu senang lu. Coba tuh, pemerintahnya juga yang baik, masyarakat juga bisa nyontohin, minimal dari kuwunya, camatnya kan jadi baik, masyarakat juga baik semua. Kenapa? Urusan amaliyah kita terhadap manusianya benahin dulu. Amaliyah kita sama manusianya aja nggak benar, gimana urusan sama Allah? Urusan sama manusia, tetangga beli kulkas kita yang ngegigil. Tetangga beli motor dikit, duit dari mana tuh, duit dari mana, menang togel. Kena aja. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu ditanya sama muridnya. Nih, ini kita ngomong bahasa hati ya. Kita ngomong bahasa hati. Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, ada orang ahli ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang baik tapi nggak ibadah. Yang mana yang paling baik? Dua-duanya kata Imam Syafi'i. Dua-duanya baik. Kok bisa? Yang pertama, orang ahli ibadah dia tidak baik, mudah-mudahan karena ibadahnya menjadi Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang baik. Betul nggak? Yang satu lagi,
Kenapa dia berkelakuan baik namun dia tidak ibadah? Allah berikan hidayah karena kelakuannya yang baik, Allah turunkan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i, orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Tuh hati-hati. Neraka itu nggak pakai password. Tahu password? Pin. Barang siapa yang mau masuk, masuk silahkan. Silahkan. Masuk surga, hati-hati. Harus ada passwordnya, ada pinnya. Emang masuk surga gampang. Kali bikin KTP Pak Lurah tinggal gue. Pak, udah dah Pak, bikin cepet. Ada orang dalam. Masuk surga ada orang dalam kagak? Nah, kita masuk surga juga bukan karena ibadah kita, ibu bapak, bukan. Bapak dari pagi ketemu pagi sujud nggak bangun-bangun. Urusan sama manusia nggak baik, percuma nggak bakal dicatat sama Allah. Enggak. Kita ngebahas hati saat ini. Karena banyak hati kita udah banyak yang bobrok, hati yang curiga, iman kita penuh dengan keraguan kepada Allah. Tuh kita lihat. Ada orang yang, ya Allah, kalau kita mau ngomongin lagi nih masalah hati, kadang ada orang sesuatu yang nggak baik, tegur dong baik-baik. Jangan diboikot semuanya, boikot. Kalau ada orang nggak baik, kita tanya, kenapa? Ada apa? Ada Habib Abdullah bin Syahab Ainut Tarim, meninggal baru 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Bapak. Saya ngomong nggak pakai bohong, ini kejadian nyata. Kejadiannya jam 2:30 pagi ada rampok masuk ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya itu rampok, Habib Abdullah ketemu sama ini rampok di dalam rumahnya. Ditanya, siapa kamu? Saya mau ngerampok rumah Anda. Syuf, ini jam berapa? Orang lagi pada deket-deketnya sama Allah, ente mau maksiat kepada Allah. Kenapa? Ente nggak punya duit. Ente butuh uang. Sebentar, tunggu. Ambil semua hartanya, uangnya, emasnya diambil, dikasih. Tuh, lain kali jangan jam segini lebih baik buat sujud daripada maksiat kepada Allah. Tuh orang yang hatinya nggak pernah suudzon. Ini kita mah suudzon mulu sama orang mah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu di dalam salah satu kitabnya Pak, ada orang ahli ibadah diberikan umur 1000 tahun. Dari mulai dia balik sampai 1000 tahun dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Saking nikmatnya ibadah, Allah berikan nilai plus. Malaikat disuruh turun sama Allah. Malaikat turun. Malaikat pemegang buku ahli surga. Kuncinya lo dikasih. Begitu ini hamba ahli ibadat nanya, wahai Tuhan, kamu siapa? Aku malaikat yang diutus oleh Allah. Apa yang kau bawa? Ini buku nama-nama penghuni surganya Allah. Oh, pasti ada nama saya di dalamnya. Coba diperiksa. Diperiksa sama malaikat dari pertama sampai akhir, nggak ada namanya. Suruh periksa lagi dari pertama sampai akhir, nggak ada namanya. Sampai 3 kali nggak ada. Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikatku, sampaikan kepada hambaku tersebut bahwa dirinya betul keadaan baik ibadah kepadaku. Urusan dia kepadaku baik, dapat nilai yang terbaik dariku. Tapi urusan dia kepada manusia tidak baik, maka tidak akan aku hitung di dalam nilai ibadahnya di hadapanku. Tuh hati-hati. Ini urusan nih Sya'ban inilah yang kita harus sampaikan. Kenapa? Untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah melalui apa? Ibadah kita mah insya Allah lah, ya Allah, udah dah. Otak kemana, hati kemana? Betul apa enggak? Di dalam kitab Miftahul Jannah yang dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, beliau mengatakan ciri-ciri solat yang diterima itu ada 3. Yang pertama syariat, tahu ilmunya, tahu gerakannya. Syariat, tahu bacaannya, rukunnya tahu. Yang kedua hakikat. Selama ini yang kita jalanin, begitu azan Allahu Akbar, keluar dari rumah masuk ke masjid, ini syariat. Syariat. Kalau ibu lagi lewat, bapak lewat rumah tetangga, ada gerakan tetangga Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Hakikatnya sholat. Yang ketiga yang kita belum dapetin,
hati sama pikiran sampai nembus kepada Allah. Ma'rifat. Betul apa enggak? Kalau ketiga ini kita tidak bisa menjalankan, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Selama ini kita udah hati sama pikiran sampai ke Allah belum? Sudah apa belum? Berarti sholat kita nggak diterima sama Allah. Betul apa enggak? Tapi alhamdulillah, tahadutan binikmah, wallahi wa rabbul Ka'bah, saya yakin, hakul yakin, bahwa sholat kita, selama kita kenal dengan sholat dan kita melaksanakan sholat, wallahi sholat kita pasti diterima sama Allah. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan rukun doang maka gak bakal kita mah diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah, berkah sunnah yang ditanamkan di dalam sholat wajib, itulah yang membawa kita dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita masuk ke dalam surga, passwordnya. Selain sholat apalagi? Banyakin sholawat. Banyakin sholawat. Kenapa sih ada orang yang ahli maksiat? Mereka yang minum, mereka yang zina, dia yang berjudi. Apa masalahnya? Bukan karena jauh dari Allah, bukan, kalau itu mah sudah pasti. Yang pasti karena di dalam hatinya tidak terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dalam hatinya terdapat nama Nabi, selamat itu orang gak akan pernah bermaksiat. Contoh kecil, jangankan Nabi di dalam hati, bapak, ibu, kita bukan orang yang sempurna, betul? Betul? Bapak keluar mulai besok wajib pakai kopiah, pakai peci, wajibin. Bakal nggak nongkrong di tempat judi? Bakal nggak? Ibu pakai jilbab, tete neng yang pakai yang muda-muda pakai jilbab nongkrong tempat pelacuran, mungkin apa enggak? Karena yang kita pakai ngejaga ini, ngebentengin kita untuk masuk ke dalam hal-hal kemaksiatan. Coba dulu, walaupun kita nggak baik di dalam nilai ibadah, coba tempelkan sunnah Nabi, maka Allah selamatkan kita. Ibu sekarang kan cantik-cantik pakai jilbab, kerudungannya bidadari-bidadari surga. Tapi bohong. Kok pede banget lu. Lah sekarang cantik-cantik pada pakai jilbab, begitu besok nyapu di teras rumah lepas jilbab pakai walah. Bu, sayang, dengar nih baik-baik ya Bu ya. Yang ngerasa dirinya wanita, yang ngerasa diri wanita, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat sama yang bukan mahram, kalian bisa memasukkan 4 laki-laki di dalam rumah tangga kalian. Menyeret 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram. Yang pertama ayah kalian, yang kedua suami kalian, yang ketiga abang laki-laki kalian, yang keempat anak laki-laki kalian. Itu yang pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangan, bahaya, jangan. Udah, kita ngertiin aja apa keinginan Allah. Tapi kalau ibu mau di dalam rumah mau buka baju, mau telanjang, terserah. Yang penting keluar dari rumah tertutup. Kenapa? Ibu menjaga kehormatan seorang suami. Yang laki keluar dari rumah cari nafkah yang baik, karena ini yang diajarkan Nabi. Cari nafkah di bulan Sya'ban ini, cari nafkah, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Tahadutan binikmah, saya mengatakan ini karena saya merasakan sendiri. Tatkala saat datang bulan Sya'ban dari mulai Rajab tuh saya kumpulin uang buat buka usaha. Saya dagang kurma, saya dagang kain sarung. Kalau orang mau beli datang ke gua ya. Promosi dulu. Saat kita kumpulin bulan Sya'ban datang, Ramadan habis. Rezekinya berlipat ganda Allah berikan kepada kita. Yang diberikan ini bisa nutupin waktu buat sampai 1 tahun. Alhamdulillah. Tuh coba kita bisa lihat. Semuanya sudah gadar Allah. Ini sudah kadrat yang Allah berikan kepada kita. Karena doanya Nabi Muhammad, ya Allah, tatkala datangnya bulan Ramadan, berikan rezeki yang lebih kepada umatku. Rezeki yang lebih. Doanya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, yang nggak biasa dagang datang bulan Ramadan dagang nggak? Biji salak dibuang 11 bulan, 1 bulan Ramadan dicari biji salak. Saking laparnya ditelan tuh biji salak. Bener apa enggak? Tuh, lihat. Umat Nabi bukan berarti orang yang muslim doang, yang bukan juga non muslim semua dibagi rezekinya. Nabi nggak bilang ya Allah berikan kepada umatku rezeki khusus yang muslim, enggak. Yang diberikan kepada umatku berkahkan rezekinya. Itu mau yang dia beriman kepada Allah maupun yang enggak, semua dibuka rezekinya. Coba lihat mal-mal naik nggak omsetnya? Naik loh. Mau dia yang bukan Islam, mau dia yang Islam, semua dibagi rezekinya karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya membicarakan hal yang seperti ini? Mohon maaf, karena manusia itu banyak masuk ke dalam neraka karena hatinya. Kalau lisan udah jangan ditanya deh, karena hati lisan keluar. Kan begitu? Karena hati lisan. Nggak ada orang lisan dulu baru masuk hati, nggak ada. Itu orang gelo. Sama satu lagi, ibu bapak kalau mau ngomong pikir dulu. Pikir baru jangan ngomong dulu baru otak adanya di atas apa di bawah? Kalau orang yang ngomong dulu baru mikir, otaknya di mana? Dengkul. Paham ya? Paham ya? Insya. Yuk kita rubah dong kehidupan kita. Masa kita kayak gini mulu kehidupan? Sholat kita jarang, baca Quran kapan? Ramadan hari pertama. Hari kedua baca. Ya seminggu lah, seminggu. Dapatlah 1 juz tuh 1 minggu. Ntar selebihnya gak sempet bib. Lagi goreng kuping. Tuh. Ada aja bahasanya. Yang laki-laki gitu juga. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, coba kehidupan kita coba dirubah betul-betul 180 derajat. Yang biasanya kita sholawat 10 tambah jadi 100, yang biasa 100 tambah jadi 300. Jangan tanggung-tanggung bulan sholawat ini bulannya, karena di bulan Sya'ban inilah Allah turunkan firman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu. Ini bulan ini Allah turunkan ini firman, makanya perbanyak sholawat, selamatin diri kita, gapai hidayah. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu namanya BLT. Betul Pak Bu? Paham ya? Jangan ditunggu, cari hidayah, cari. Bapak, Ibu sering-sering bawa anak ke masjid. Ya, sering bawa anak-anak ke DKM jangan ngomel-ngomel. Kalau di masjid ada orang lari-larian, anak lagi bercanda, nggak apa-apa, biarin. Namanya juga anak. Habis ngeganggu yang sholat, bib, ya geser sholatnya, pisahin 3 soft, pisahin. Nih, yang anak-anak di belakang, yang orang dewasanya di depan, sholat yang khusyuk. Kalau yang laki-laki, yang anak-anak pada bercanda-bercanda, gua, ya wajar, namanya anak-anak. Coba kalau aki-aki yang begitu, wajar nggak? Imam lagi ruku, kan nggak pantas begitu pan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, dengar nih, jika di satu masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, musibah. Karena kenapa? Karena tidak akan ada penerus yang akan memakmurkan masjid. Tuh, jangan dicubit, jangan digebuk, jangan dipukul, jangan diusir, jangan, biarin sholat. Nah, ya mungkin di rumahnya sempit, nggak bisa main ngelihat masjid lega, dia lari-larian, ya wajar. Ini kan bukan rumah DKM. Rumah siapa? Rumah Allah, kecuali ini anak-anak pada kencing. Ya nggak boleh lah. Tapi kalau ini anak sekedar main-main, asal jangan bawa sepeda aja masuk ke dalam. Kan begitu kan? Jaga anak-anak kita, bawa Pak, Bu, bawa. Jangan dikira ibu enak ibadah, bapak enak ibadah, anak kita selonjoran. Saya mau tanya sekarang, ibu bapak yang dirahmati Allah, nauzubillah min dzalik ya. Kalau di rumah kita kebakaran, anak kita ada di dalam kamar, kita selamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Apinya gede, diselamatin enggak?
Tetap selamatin Bib. Insya Allah biar nyawa saya yang ditukar, anak saya wajib keluar biar saya mati. Itu kan orang tua. Gak ada orang di Cilembai. Tuh anak masih di dalam. Udah Bib, biarin aja. Stok saya masih banyak. Gak ada orang tua begitu mah. Ada yang begitu? Gak ada. Pasti bakal diselamatin anak kita kok. Tapi di akhir zaman kayak gini, kenapa kalau subuh kok gak pernah dia ngebangunin? Di akhir zaman Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau juga mengatakan banyak orang tua yang di akhir zaman ini menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selamatin anak-anak kita. Jauhin dari segala bentuk kemaksiatan. Handphone boleh, bukan berarti saya nggak ngizinin orang ulama, sepakat ulama ngejauhin anak dari handphone, enggak, tapi ada durasi waktu. Lah sekarang kita kan pengen ibadah, anak kita juga pengen jadi orang yang ahli ibadah, betul apa enggak? Kan enggak ada ibu bapak boleh punya cita-cita anak saya harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus menjadi sarjana hukum, boleh sarjana ekonomi, silahkan. Itu cita-cita masalah dunia. Tapi cita-cita setiap orang tua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas. Itu yang diminta, jadi anak yang soleh. Gak perlu anak pinter, gak perlu anak pinter. Alim gak perlu. Habib Gures, guru saya mengatakan, kita lagi jalan-jalan di pondok pesantren. Rifki, lihat murid-murid kita nih saat ini. Lihat Habib, berapa banyak semuanya? 620. Kira-kira Ki, ada nggak di salah satu dari mereka nih yang soleh? Kalau yang alim, pinter banyak Bib. Enggak, saya nggak butuh santri-santriwati saya, santri saya jadi orang alim, saya nggak butuh. Saya butuh keluar dari pondok ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa menyelamatkan orang tuanya sampai masuk ke dalam syurganya Allah. Banyak orang pintar. Maling pintar nggak? Maling pintar nggak? Digunain pintarnya baik apa buruk? Pahala apa dosa? Tuh. Yang korupsi pintar nggak? Profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, SE, MA, wah macem-macem. Pintar nggak? Saking pinternya keblinger. Betul? Betul? Tuh lihat orang pintar. Coba lihat orang soleh. Nabi Muhammad kurang soleh apa Nabi? Punya orang kaya. Yang bedanya kita sama Nabi di dalam kehidupan doang. Kehidupan kita beda sama Nabi. Kalau kita makanan yang enak tuh kita simpan, betul? Kalau Nabi saat lagi di mana? Lagi panen, kurma panen, yang keras disingkirin, yang bagus-bagus dibagikan ke tetangga semua. Yang keras Nabi konsumsi, dicelupin ke air malam, pagi baru dimakan. Pagi dicelupin, malam baru bisa dimakan. Kenapa? Saking kerasnya. Beda nggak sama kita? Yang enak kasih siapa? Jika kita makan sendiri lah Bib lah. Yang nggak enak, mending kasih tetangga, kadang juga dibuang. Betul nggak? Lebih baik dibuang daripada dikasih tetangga. Ini bedanya kita dengan Nabi. Coba diambil tuh, ambil kebaikan-kebaikan yang Nabi ajarkan ke kita, ambil. Kalau kita kan kadang kan mau enak sendiri. Saya pengen tanya sekarang, udah kenal Abu Nawas? Kenal di mana lu? Emang seumuran lu? Pernah dengar nama Abu Nawas? Pernah dengar? Kisah Abu Nawas tahu? Insya Allah yang kita kisah Abu Nawas ini yang kita dengar tuh karena kecerdikannya. Betul nggak? Kita kalau teman banyak akal kita bilang ini otak-otak Abu Nawas nih. Betul nggak? Abu Nawas itu seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya nggak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Al-Quran. Belum yang lainnya belum. Beliau setiap dapat masalah langsung diturunkan ilham oleh Allah, diberikan ilham. Tahu doanya Abu Nawas? Hafal doanya Abu Nawas? Ilas Firdausi
wala naril fahab waghfir fa innaka dzambil. Lihat Abu Nawas doanya yang kegiatannya maghrib wa isya baca kulhu 15.000 kali, satu rakaat salat khatam Al-Quran. Doanya, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Tuh kita lihat doanya Abu Nawas. Masa doa kita, ya Allah masukkan aing ke dalam sorga? Lah, pantas kagak? Pantas nggak kita masuk sorga? Terus ngapain minta sorga? Saya mau kasih ini satu doa, tapi diamalin. Dan kita insya Allah pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mintanya apa? Ya Allah, hamba ingin masuk ke dalam surgamu bukan karena kesenangan semata, tapi kami ingin masuk ke dalam surgamu bersama kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat nabimu. Kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami di dalam surgamu ya Allah. Itu doanya. Ini doa minta surga, minta surga, minta surga. Ya, emang kita punya, emang surga punya bapak lu apa? Cara doa itu juga harus, salah doa bahaya. Kadang kita minta, ya Allah berikan hamba kesabaran, betul? Betul. Jadi kalau besok diuji jangan salahin Allah. Lah minta sabar, dikasih ujian, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, besok diuji lebih parah. Mintanya jangan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina. Itu yang diajarin sama Nabi. Yang terakhir dari saya, boleh ya? 10 lewat. Lewat mana tahu? Yang terakhir, hormatin orang tua kita. Ini yang terakhir. Ini nggak ada obat bu pak, nggak ada obatnya. Jika orang tua sudah murka kepada kita, ibadah kita nggak akan pernah diterima sama Allah. Bapak seorang kiai, bapak seorang ulama, bapak seorang habaib, jika durhaka sama orang tua, nggak akan mendapat tempat di sisi Allah. Nggak akan. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, wahai kalian para anak dari orang tua kalian, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, miliarankah, dengan cara kalian menggendong orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah melaksanakan haji, sampai kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat sampai meneteskan air mata orang tua kita, demi Allah surga bukan tempat kalian. Hati-hati, surga ini tetap ada campur tangan orang tua. Jadi orang tua yang baik ngedidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Boleh ngikutin zaman silahkan, tidak ada yang dilarang, enggak, silahkan. Tapi ingat, kewajiban adalah tetap kewajiban. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita pulang dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah oleh Allah. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-ba'lwi syafa'ah ya al-ba'lwi syafa'ah ya al-ba'lwi syafa'ah kullu kurbahatan jali bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim ya farijil ham ya kashif al-gham ya man li abdi yaktir wa yarham dawahum subhanakallahumma tahiyatun fi assalam wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.